Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto dengan tema Minimalis Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengatur keuangan ala Jepang dengan metode kakek ibu. Kalau berbicara tentang bagaimana cara berhemat, jawaban pastinya adalah dengan mengatur pengeluaran agar lebih kecil dari pemasukan dan menahan diri untuk mengeluarkan uang. Dalam kenyataannya, menahan diri untuk mengurangi belanja tidak semudah kata-kata. Apalagi kalau kamu punya sifat boros yang sudah jadi kebiasaan. Ada satu seni mengatur keuangan dari Jepang, yaitu metode kakek ibu yang harus kamu ketahui. Apa sih metode kakek ibu? Metode ini sebenarnya sudah digunakan orang Jepang sejak 1904. Kemudian kembali menjadi perbincangan di tahun 2017 saat Fumiko Chiba merilis buku berjudul Kakek Ibu, Seni Menyimpan Uang dari Jepang. Buku ini berisi tentang metode kakek ibu yang menjelaskan cara mengelola uang secara efektif. Kakek ibu dianggap efektif dalam berhemat sehingga kondisi keuangan tetap aman dan lancar. Sebelum mulai menjalankan metode atau teknik kakek ibu, ada 4 pertanyaan dasar yang wajib dijawab. Yang pertama, berapa uang yang kamu miliki? Yang kedua, berapa uang yang akan dibelanjakan? Yang ketiga, berapa uang sebenarnya yang dibelanjakan? Dan keempat, bagaimana cara melakukan perbaikan keuangan. Bagaimana cara hemat dengan metode kakek ibu? Yang pertama, catat pemasukan dengan rinci. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menjalankan metode ini adalah dengan mencatat semua pemasukan, mulai dari pemasukan rutin dari gaji bulanan, pekerjaan sampingan, keuntungan usaha, dan lainnya. Dengan mencatat pemasukan utama dan tambahan, kamu jadi mengetahui total pendapatan yang kamu peroleh setiap bulannya dan bisa mengatur cara terbaik mengalokasikannya. Kedua, membuat anggaran pengeluaran bulanan. Kemudian buatlah daftar kebutuhan yang harus dibayar dan dibeli selama sebulan, seperti biaya sewa rumah, cicilan KPR, air, listrik, tagihan kartu kredit, perkiraan biaya transportasi, makan, dan lainnya. Tambahkan juga pos untuk kebutuhan gaya hidup dan hiburan. Terakhir, jangan lupa untuk menambahkan pos untuk tabungan dan investasi yang jumlahnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kamu. Ketiga, membuat anggaran pengeluaran tahunan. Selain pengeluaran harian dan bulanan, penting juga untuk membuat catatan pengeluaran tahunan. Pengeluaran tahunan bisa berupa kewajiban tahunan, seperti perpanjangan pajak kendaraan, perawatan rumah, ataupun impian yang ingin kamu capai dalam tahun tersebut. Ada anggaran tahunan akan memudahkan kamu dalam pencapaiannya. Keempat, siapkan amplop. Uniknya dari metode kakek ibu ini adalah alokasi uang yang telah dibuat dan akan digunakan untuk biaya harian dimasukkan ke dalam amplop. Masing-masing amplop diberi nama di bagian luar untuk kebutuhan apa, sehingga akan memudahkan kamu saat akan mengambil uang tersebut sekaligus mengontrolnya. Pemisahan amplop pengeluaran ini dianggap akan membuat uang kamu tidak tercampur dan lebih bisa mengingatkan kamu untuk berhemat. Kelima, catat setiap pengeluaran. Pada implementasinya, kamu harus mencatat semua pengeluaran harian dengan angka sebenarnya. Misal hari ini kamu mengeluarkan uang makan sebesar Rp50.000 atau membeli baju sebesar Rp200.000. Bahkan biaya parkir Rp5.000 pun juga harus dicatat. Dengan begitu, kamu bisa mengetahui kemana saja uangmu mengalir. Cara ini juga akan membantu untuk menyesuaikan anggaran keuangan di bulan berikutnya. Kemudian, cek uang yang kamu miliki dengan pengeluaran sebenarnya. Dengan mencatat semua pengeluaran, kamu akan mengetahui secara detail apakah pengeluaran tersebut sesuai dengan budget yang telah dibuat di awal bulan. Ini adalah tahapan penting untuk mengecek kembali estimasi budget dan pengeluaran sebenarnya untuk menjaga kedisiplinan kamu dalam mengeluarkan uang. Cek pos pengeluaran mana saja yang sesuai dan tidak sesuai, kemudian perbaiki di bulan depan. Lalu kamu juga harus fokus untuk mengurangi pengeluaran makan. Pos makanan menjadi salah satu pos keuangan yang cukup mengambil alokasi besar dari total pengeluaran bulanan. Maka pada kakek ibu, fokus utamanya adalah mengurangi pengeluaran untuk makanan. Kakek ibu membagi jenis makanan berdasarkan nutrisinya, yaitu karbohidrat, daging dan ikan, susu dan telur, buah dan sayuran. Jadi selain mengatur keuangan, kita juga bisa mengatur pola makanan.
Sebenarnya semua metode mengatur keuangan tanpa diimbangi dengan komitmen dan disiplin yang baik akan sia-sia. Metode Kakeibo berhasil dijalankan oleh orang Jepang karena menjalaninya dengan penuh komitmen dan disiplin, sehingga bisa efektif dan hemat dalam mengatur keuangan. Apakah kamu sudah siap mengatur keuangan dengan metode ini? Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.